Anda mungkin sering banget ya dengar nama Elon Musk belakangan ini. Sosoknya kayak ada di mana-mana gitu, bikin penasaran, mungkin juga ya bingung siapa sih dia sebenarnya. Benar sekali. Dan pertanyaannya banyak kan, dari mana asalnya, terus gimana dia bisa bangun kerajaan bisnis segitu gedenya sampai jadi salah satu orang terkaya, dan apa sih yang sebenarnya terjadi sama pembelian Twitter yang kontroversial itu, yang sekarang jadi X. Nah, dalam penelusuran kita kali ini, kita bakal coba gali nih dari berbagai sumber. Ada laporan mendalam, wawancara sama orang-orang yang pernah kerja bareng dia, baik yang kagum, ada juga yang benci. Bahkan ada yang dulu kagum, sekarang malah jadi benci gitu. Dan banyak dari mereka ini anonim ya, Anda nanti bakal paham lah kenapa. Iya, jadi tujuannya sih biar kita sama-sama dapat gambaran lebih utuh ya. Siapa Elon Musk ini, gimana dia bangun kerajaannya, gaya kepemimpinannya tuh kayak gimana. Dan terutama, apa sih motif sebenarnya di balik akuisisi Twitter yang, ya, penuh drama itu? Oke, mari kita mulai telusuri bersama. Jadi Musk ini lahir di Afrika Selatan tahun 1971. Masa kecilnya bisa dibilang nggak mudah. Dia sering dibully karena ya dianggap kurus dan nerdy. Kutu bubu gitu ya? Betul. Dia juga pernah ngaku kalau dia ada di spektrum autisme, semacam kondisi neurodivergensi lah, perbedaan cara kerja otak gitu. Meskipun katanya sih nggak pernah ada diagnosis formal. Ada cerita soal insiden kekerasan di sekolah ya? Yang parah banget sampai dia harus ke rumah sakit. Iya, itu parah. Dan yang lebih bikin miris, bukannya dapat simpati, ayahnya malah, wah marahin dia abis-abisan, lebih dari sejam katanya. Disebut bodoh, disalah-salahin. Kebayangkan luka fisik dan emosionalnya. Pasti membekas banget itu. Nah, penting juga nih buat dilurusin rumor. Soal ayahnya punya tambang zamrud itu nggak benar ternyata. Sumber kami konfirmasi ayahnya memang pernah terlibat bisnis impor zamrud, tapi nggak sampai punya tambang sendiri. Oh gitu. Jadi mitos keluarga kaya raya itu nggak sepenuhnya benar ya. Suksesnya bukan warisan semata. Bukan warisan melimpah gitu. Tapi bakatnya di komputer memang udah kelihatan dari kecil ya. Umur 12 tahun udah bisa bikin dan jual kode video game. Iya, dijual $500 ke majalah. Itu langkah bisnis pertamanya di teknologi. Coba bayangin, umur segitu. Luar biasa sih. Terus yang menarik lagi, sekitar umur 12 atau 13, dia ngalamin apa yang dia sebut krisis eksistensial. Jadi kayak nyari makna hidup gitu. Wah, umur segitu udah mikir berat ya. Dari situlah ketertarikannya sama luar angkasa muncul. Jadi motivasinya dari awal itu emang soal potensi umat manusia, perluasan kesadaran, nyari makna lewat eksplorasi alam semesta. Kedengerannya emang agak gimana ya, megah atau idealis banget gitu. Tapi kata sumber kita, ya inilah yang dorong dia. Dia tuh pokoknya teguh banget sama visinya, nggak peduli orang lain bilang apa. Iya, makanya umur 18 dia cabut dari Afrika Selatan, ke Kanada dulu, terus ke Amerika buat kuliah di University of Pennsylvania. Ambil ekonomi sama fisika. Terus lanjut PhD di Stanford. Rencananya gitu, umur 24 pindah ke California buat PhD. Tapi belum juga mulai kuliah, dia udah keluar. Milih buat, yaitu, bikin bisnis pertamanya. Nah, bisnis pertamanya itu Zip tuh ya, tahun 95, bareng adiknya, Kimball. Ini semacam apa ya, direktori bisnis online gitu kan, pakai peta buat koran-koran. Betul, kayak pendahulunya Google Maps lah, tapi di era awal internet. Dan ternyata, sukses besar. Sampai diakuisisi berapa itu? Sekitar $307 juta. Musk sendiri dapat bagian $22 juta, langsung jadi jutawan muda dia waktu itu. Wow. Terus uangnya nggak didiemin ya? Dia bikin X.com. Ini X.com yang pertama nih, bukan yang sekarang. Yang nantinya jadi PayPal. Iya, itu cikal bakalnya PayPal. Jadi X.com itu intinya bank online. Wah, itu revolusioner banget pada masanya. Sukses lagi dong. Sukses banget. Sampai akhirnya tahun 2002, eBay beli PayPal seharga $1,5 miliar. Gila kan? Musk pribadi dapat sekitar $180 juta dari situ. Nah, ini baru dia resmi jadi super kaya. Oke, $180 juta. Terus apa lagi? Nah ini nih bagian gilanya nih kayaknya. Haha, iya. Dia pakai separuh uangnya, itu sekitar $90 juta buat ide-ide yang dia sendiri ngaku kemungkinan suksesnya kecil banget, di bawah 10% katanya. Apa aja itu? SpaceX, Tesla, sama SolarCity. Ini pertaruhan yang luar biasa nekat sih.
SpaceX ini kan karena obsesinya sama luar angkasa dari kecil ya. Visi manusia jadi spesies multiplanet gitu. Betul. Tapi awalnya itu, wah, susah banget. 3 kali peluncuran roket pertama gagal total. Perusahaannya udah di ujung tanduk, nyaris bangkrut. Terus gimana bisa bangkit? Apa kuncinya? Kuncinya di terobosan roket yang bisa dipakai ulang, reusable rocket. Itu yang mengubah segalanya di industri antariksa. Oh iya, itu revolusioner banget. Banget. Makanya sekarang SpaceX jadi mitra utama NASA, ngeluncurin satelit militer, komersial, bahkan udah mulai ada turisme luar angkasa. Mereka bener-bener bikin ulang aturan main perjalanan antariksa. Sementara itu Tesla gimana? Kan Tesla udah ada sebelum dia masuk full ya? Iya, Tesla awalnya bikin mobil sport listrik yang pasarnya niche banget. Musk masuk sebagai investor awal, terus jadi CEO. Visinya ambisius, bikin mobil listrik jadi mainstream. Tapi ternyata Ternyata. manufakturnya itu jauh lebih rumit dari yang dia bayangin. Tapi kan akhirnya sukses besar juga ya Tesla. Apa rahasianya? Kombinasi teknologi baterai, manufaktur plus subsidi pemerintah. Iya, kombinasi itu semua. Teknologi baterai inovatif, cara manufaktur yang cerdas, terus ya nggak bisa dipungkiri, subsidi pemerintah juga bantu banyak. Uniknya, dia kayaknya nggak banyak keluar duit buat marketing formal ya. Malah paten teknologinya dibikin open source. Nah, itu dia. Dia sengaja buka patennya, nggak diklaim hak ciptanya. Harapannya, biar pasar mobil listrik itu tumbuh cepat, yang ujung-ujungnya yang nguntungin Tesla juga. Langkah berani sih, tapi berhasil. Gila ya strateginya. Tapi dia nggak berhenti di situ aja kan. Ada The Boring Company yang bikin terowongan transportasi canggih itu, sekaligus jadi tempat dia nyalurin ide isengnya. Oh iya, yang jual flamethrower itu ya, sama parfum bau rambut kebakar. Ada-ada aja. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi kesannya kayak sambil nyelamatin umat manusia, dia juga hot roll gitu loh. Tapi anehnya, kelakuan nyentriknya itu malah jadi marketing yang efektif ya. Bener banget. Dan itu belum termasuk Neuralink, yang antar muka otak komputer itu, yang mulai ada hasil awal katanya. Terus Starlink, yang satelit internet itu kan, sempat penting banget pas awal invasi Ukraina ya. Walaupun sekarang jadi agak kompleks karena katanya Rusia juga pakai. Iya, Starlink. Terus dia juga salah satu pendiri OpenAI yang bikin ChatGPT, meskipun akhirnya keluar. Dan yang paling baru, dia bikin perusahaan AI sendiri, XAI. Wah, banyak banget ya. Dia emang kayaknya suka banget huruf X ya. Nama perusahaan, bahkan nama anaknya ada yang pakai X. Iya kayaknya. Tapi kalau ditarik benang merahnya nih, semua ini balik lagi ke idealisme awalnya dia. Dorong batas kemampuan manusia, nantang hukum fisika, ngumpulin orang buat kerjasama capai hal-hal luar biasa. Dari banyak sumber yang pernah kerja deket sama dia, ada satu hal yang konsisten banget disebut. Obsesi Musk sama detail teknis. Ada sumber yang ngira-ngira 80-90% waktunya dia itu habis buat urusan teknis. Maksudnya gimana tuh urusan teknis? Ya, diskusi di whiteboard, liatin kode program bareng insinyur, rapat sampai malam banget. Dia itu lebih kayak insinyur kepala gitulah, bukan tipikal orang bisnis. Ada contohnya nggak? Kayak pas bangun SpaceX gitu misalnya. Nah, itu contoh bagus. Awalnya kan dia mau beli roket bekas dari Rusia, tapi kaget lihat harganya mahal banget. Pas di pesawat pulang, dia langsung bikin daftar komponen roket sama perkiraan harga materialnya. Terus dia sadar harganya digelembungin gitu ya? Iya, dia sadar harga yang ditawarin itu markup-nya gede banget. Terus dia tantang timnya, gimana caranya kita bisa bikin roket yang jauh lebih murah. Dia pertanyakan semua asumsi biaya, proses interogasi tanpa henti ini yang bikin SpaceX akhirnya bisa produksi 70% komponennya sendiri dan hemat jutaan dolar. Wah, polanya gitu terus ya berarti. Pola ini dia ulang terus di perusahaan-perusahaannya. Gaya kepemimpinannya juga katanya unik ya. Bisa tiba-tiba nongol, ngobrol sama insinyur level bawah, nanyain macem-macem, terus ngasih target waktu yang mustahil. Betul. Misalnya proyek yang normalnya 6 bulan, dia minta selesai dalam 90 hari. Semua orang bilang nggak mungkin, tapi dia ngotot harus bisa. Dan anehnya, entah gimana caranya, timnya seringkali bisa mencapainya. Kok bisa ya? Yaitu, ini bukan soal kolaborasi yang gimana ya, inklusif gitu. Lebih kayak stress testing ke ide dan proses. Menguji setiap asumsi sampai batas maksimalnya. Akibatnya ya, kerja buat dia bisa bikin stres banget. Tapi di sisi lain, visi dia yang radikal dan idealisme itu narik banyak banget talenta hebat ya. Orang-orang ini yang jadi mesin penggerak di balik kecepatan kerjanya yang gila itu. Nah, itu dia sisi positifnya.
Tapi ada tapinya nih. Hampir semua sumber, termasuk yang kagum sama dia, setuju kalau Musk itu bisa jadi, maaf ya, total asshole. Brengsek banget gitu. Maksudnya gimana tuh? Kasar. Sangat blak-blakan, seringkali kasar omongannya. Dan kayaknya nggak peduli orang suka atau nggak sama dia. Ada ironi besar di sini. Dia bilang peduli banget sama kemanusiaan secara abstrak, tapi seringkali nggak peduli sama perasaan orang per orang di depannya. Tapi dia kan pernah bilang ada di spektrum autisme ya. Mungkin beberapa perilakunya yang kelihatan kejam atau arogan itu bisa dilihat dari sudut pandang neurodivergensi itu. Bukan niat jahat mungkin, tapi lebih karena nggak peduli atau susah nangkep norma sosial. Bisa jadi ada aspek itu. Tapi penting digarisbawahi juga, dan ini ditekankan sama sumber-sumber kami. Perilakunya, terutama belakangan ini, seringkali udah kelewat batas. Nggak bisa cuma dijelasin pakai neurodivergensi aja. Maksudnya udah masuk kategori bullying gitu? Bisa jadi bullying yang agresif, maksa kehendak, praktek bisnisnya juga kadang dipertanyakan etikanya, ada semacam mode iblis gitu katanya, yang problematik banget. Dan ini kelihatan jelas pas dia ambil alih Twitter. Oke, kita masuk ke bagian Twitter X ya. Awal 2020-an itu kan Musk lagi di puncak-puncaknya ya. Tesla nilainya triliunan dolar, dia jadi orang terkaya di dunia. Tapi kok malah beli Twitter? Nah, ini menarik. Menurut biografi Walter Isaacson dan juga dari teks-teks pribadinya yang bocor, Musk itu justru kayaknya nggak nyaman kalau suasana tenang-tenang aja. Dia pernah bilang ke salah satu eksekutifnya kalau kondisi perang itu pengaturan defaultnya dia. Jadi dia butuh konflik gitu ya? Isaacson nulis, Musk itu merasa kayak udah menang main game terus jadi kehilangan arah. Periode tenang malah bikin dia gelisah. Sumber lain bilang dia itu kecanduan konflik, krisis, dan drama. Jadi dia butuh badai baru. Dan badai terbesarnya ya beli Twitter seharga 44 miliar dolar itu ya, akhir 2022. Gila sih angkanya. Gila banget. Nah, pas nawar itu, dia kan nyebutin 3 alasan utama ya. Pertama, soal kebebasan berbicara atau free speech. Dia percaya Twitter bisa jadi alun-alun digital global buat kebebasan bicara, yang katanya penting buat demokrasi. Oke, free speech. Terus yang kedua? Kedua, soal lokasi San Francisco dan bias liberal, dia argumen karena markas Twitter di San Francisco, kota yang liberal, jadi insinyur dan pemimpinnya terinfeksi bias kiri. Twitter jadi kayak senjata informasi sayap kiri gitu katanya. Oke. Yang ketiga? Ketiga, soal sensor pemerintah. Dia yakin Twitter yang lama itu udah jadi kepanjangan tangan pemerintah, terlalu nurut sama permintaan sensor. Oke, itu 3 klaim utamanya. Terus pas sudah dibeli, apa yang dia lakuin? Langsung gaya Musk keluar ya? Langsung banget PHK massal yang brutal itu, yang disebut Twitter Hunger Games, terus kirim email tengah malam nuntut budaya kerja hardcore, jam kerja panjang, intensitas tinggi, dan ganti nama jadi X. Oke. Sekarang mari kita bedah klaim dia tadi satu-satu, dibandingin sama kenyataannya. Pertama, free speech. Dia memang balikin akun kayak Donald Trump ya. Tapi nggak lama kemudian ada cerita pas Super Bowl, tweet Presiden Biden lebih viral dari tweet dia. Terus dia kabarnya langsung manggil 80 insinyur buat segera ubah algoritma biar tweet dia sendiri dapat prioritas boost 1000 kali lipat. itu kan aneh banget buat orang yang ngakunya pejuang free speech. Masa tweet sendiri minta di-boost? Jones awalnya dia nolak balikin akunnya karena alasan eksploitasi kematian anak. Tapi belakangan malah dibalikin juga lewat polling. Jadi kayaknya standarnya lebih personal ya, bukan prinsip absolute free speech. Malah yang lebih membingungkan, dia banyak ngelakuin tindakan yang justru kelihatan anti-free speech kan? Blokir link ke Substack, platform jurnalis independen. Ya, terus ngancem nge-ban pengguna kata cisgender yang dianggap hinaan, blokir jurnalis yang kritis ke dia, bahkan nuntut organisasi pengawas media, walaupun akhirnya kalah. Akun-akun yang protes kebijakan centang biru berbayar juga diblokir kan? Betul. Jadi kalau lihat semua ini, gimana ya, susah percaya kalau ini murni soal free speech. Mungkin ada motif lain atau ya dia emang suka bikin heboh aja kali ya. Oke, lanjut ke klaim kedua. Soal bias liberal Twitter lama, karena kantornya di San Francisco. Gimana tuh? Nah, ini ada data menarik nih. Ada studi akademis skala besar yang dilakuin sebelum Musk ambil alih. Studi ini neliti soal amplifikasi algoritma konten politik di 7 negara. Hasilnya gimana?
Hasilnya, di 6 dari 7 negara itu termasuk Amerika Serikat, konten politik dari kelompok kanan mainstream itu justru dapat amplifikasi algoritmik yang lebih tinggi dibanding konten dari kelompok kiri mainstream. Wah, kebalikannya dong dari klaim Musk. Iya, justru kebalikannya. Studi ini cukup kuat loh metodologinya, jadi nggak ada bukti soal bias liberal sistemik itu. Kalaupun ada bias, datanya malah nunjukin arah sebaliknya. Oke, klaim kedua terbantahkan data ya. Sekarang klaim ketiga, sensor pemerintah. Musk ada benernya nggak sih di sini? Nah, di sini agak kompleks. Mas ada benarnya kalau Twitter lama memang melakukan moderasi konten. Dan kadang bias. Contoh paling jelas ya kasus sensor artikel soal laptop Hunter Biden yang dianggap banyak pihak berlebihan. Iya, Twitter Files kan nunjukin itu ya. Dan pemerintah AS, baik era Trump maupun Biden, memang pernah minta Twitter hapus konten. Jadi transparansi di sini penting sih. Betul, tapi disinilah paradoks terbesarnya. Sejak Musk ambil alih Twitter X, kepatuhan platform itu terhadap permintaan sensor dari pemerintah di seluruh dunia justru melonjak drastis. Serius? Melonjak gimana? Dari yang tadinya tingkat kepatuhannya sekitar 50%, sekarang jadi lebih dari 80%. Kok bisa gitu? Ada contohnya? Contoh paling jelas itu di Turki pas pemilu 2023. Pemerintah Turki minta blokir akun-akun kritikus presiden, Twitternya Musk nurut aja. Padahal dulu Twitter yang lama pernah loh ngelawan permintaan serupa dari Turki dan menang di pengadilan. Wikipedia juga pernah ngelawan Turki dan menang setelah diblokir 3 tahun. Wah, beda banget ya sikapnya. Di India juga gitu kan? Di India juga mirip. Twitternya Musk nurutin permintaan pemerintah buat sensor jurnalis dan film dokumenter BBC yang kritis ke pemerintah. Ini jadi menimbulkan pertanyaan soal konflik kepentingan kan? Maksudnya? Ya, apakah pertimbangan bisnis Tesla atau Starlink di negara-negara itu jadi lebih penting daripada idealisme Musk soal free speech dan anti-sensor? Kan jadi tanda tanya besar. Dan ironisnya lagi, halaman transparansi Twitter yang dulu isinya detail alasan pengapasan konten atas permintaan pemerintah, Sekarang malah jadi senyap sejak April 2023. Nggak ada lagi transparansi soal itu. Makin aneh kan? Jadi ya kalau kita lihat polanya ada pergeseran yang membingungkan ya. Dari seorang visioner teknik yang obsesif dengan misi besar buat kemanusiaan, sekarang jadi figur media sosial yang kayaknya lebih didorong narasi konspirasi dan kecanduan drama. Susah nebak motif sebenarnya di balik pemilihan Twitter itu apa. idealisme awalnya tentang potensi manusia ya, yang kayaknya satu-satunya hal yang konsisten dari dulu. Sekarang malah jadi kayak tertutup sama tindakan-tindakan yang membingungkan dan kontradiktif ini. Intinya kita lihat ada pergeseran fokus ya. Dari membangun masa depan fisik lewat roket dan mobil, sekarang jadi kayak rebutan narasi di dunia maya. Padahal metrik sukses di dunia informasi ini kan jauh lebih nggak jelas ya, dan konsekuensi sosialnya mungkin lebih besar. Betul. Dan tindakannya di Twitter X ini dirasa kayak pengkhianatan gitu oleh beberapa mantan kolega atau orang yang dulu kagum sama dia. Mereka ngerasa visi besar soal kemanusiaan yang dulu dia bawa, sekarang malah disabotase sama fokusnya dia ke kontroversi dan perpecahan online. Padahal dulu kan kesannya dia mau menyatukan umat manusia buat ke Mars ya. Nah, itu dia. Pembela Musk mungkin bakal terus bilang, ya cuma orang ndak normal kayak dia yang bisa mengubah dunia. Mungkin ada benarnya juga sih di satu sisi. Tapi kritik yang sekarang muncul, Kritik saat ini justru bilang kalau kecanduannya pada krisis dan perhatian itu malah punya dampak korosif buat masyarakat. Malah kayak memvalidasi cara-cara bertindak yang paling buruk di ruang publik digital kita. kompleks banget ya sosok ini. Dengan semua pencapaiannya yang luar biasa di satu sisi, tapi di sisi lain ada perilaku kontroversial bahkan mungkin merusak. Gimana nih Anda, para pendengar, memandang sosok seperti Elon Musk? Pertanyaan bagus tuh. Apakah mungkin kita misahin antara sang inovator teknologi sama sang provokator media sosial? Atau jangan-jangan keduanya emang nggak bisa dipisahin dalam upayanya buat, ya mengubah dunia? Dan apa artinya ini buat cara kita menilai dampak tokoh-tokoh kuat kayak dia di era informasi yang penuh gejolak ini ya? Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut mungkin.